lari. Dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar. Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial, hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Iu, serang! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun. Tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu. Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk. Tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman. Lalu mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci, perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa Inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa Inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir dan Inkuisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang setelah kau mengaku pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang Arnie, tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum mereka hanya akan memenggal kepalamu. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl beberapa menit sebelum bencana itu. Arnold, bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya.
Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain? Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburuk. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu. Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Pesawat luar angkasa Elon Musk telah hancur. Kegagalan lain setelah peluncuran Cybertruck yang membawa malapetaka. Dia benar-benar ingin menguasai Mars. Elon Musk telah berhasil mendehidrasi manusia dan mengemasnya menjadi kapsul. Begini, cara kerjanya seperti mie instan, tambahkan saja air. Di dalamnya ada 67,5 miliar kapsul. Jadi sekarang akan ada 10 kali lebih banyak orang bodoh di bumi. Tapi ini bukan masalahmu. Meskipun sebenarnya itu mungkin masalahmu juga sekarang. Dengan begitu banyak orang, tidak semua akan mendapatkan transportasi lebih cepat untuk berjalan kaki. Setiap orang di planet ini menghasilkan sekitar 0,75 kilogram sampah setiap hari. Jadi, lebih dari 200 triliun ton sampah per tahun. Ini cukup untuk mengisi sekitar 99 Grand Canyon. Pembangkit listrik sedang dibangun di mana-mana. Karena 75 miliar orang mengkonsumsi sekitar 125 miliar kilowatt per hari. Jumlah listrik ini cukup untuk mengisi daya 8 triliun iPhone. Tapi ini juga berarti memancarkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Kau tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menyadari betapa seriusnya hal ini akan mempengaruhi iklim. Ruang kosong menjadi terbatas. Jadi inilah teman sekamar barumu. Hanya laki-laki. Reproduksi sangat dilarang oleh hukum dan hukuman mati bagi yang melanggar. Dunia ini jelas tidak membutuhkan Arnold kecil nakal berkeliaran. Kau selalu sial soal urusan dengan wanita. Ngomong-ngomong, apa kau lapar? Apa kau ingin makan sesuatu? Semua makanan sekarang sintetis dan didaur ulang. Kau baru saja mencicipi daging terbuat dari kertas toilet daur ulang. Aku memasaknya hanya untukmu. Seperti peribahasa, seekor babi yang tidak bisa menghargai nilai mutiara. Kau harus habiskan malam di sudut ini. Karena peningkatan CO2, semua gletser telah mencair dan membanjiri 35% daratan. Mengingat kebutuhan pertanian masyarakat untuk makanan, kurang dari 1% yang tersisa untuk perumahan. Sekarang, hanya orang kaya yang mampu tidur dengan kaki berselonjor. Sial, Arnold, aku iri pada orang pendek sepertimu. Duduk dan tonton film di internet di Slowflix. Itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km. Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara. Tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung.
Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan! Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Kau ada di Australia tahun 2050. Sepertinya agak tidak nyaman ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil kuanta yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa Arnold. Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang selama teleportasi kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali. Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet. Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik. Di sini kau akan mati sebagai perjaka. Masuklah. Lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut. Langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik. Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia. Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang. Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya. Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia Neanderthal. Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral. Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019. Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda. Adanya perang nuklir, pemanasan global, pandemi, ini juga bisa menjadi masa depan kita. Dunia dijangkiti oleh wabah baru. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam parah menutupi wajah mereka. Batuk terus-menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi. Orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri. Karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren. Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini. Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenekku. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama 3 hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin. Itu Chuck, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak,
Ini terlihat brutal bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana? Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susi. Astaga, apa mereka itu abadi? Chuck, injak gasnya. Hah, itu lumayan juga. Oh tidak, lihat Arnie, kau dan Susi punya kesamaan. Sama sepertimu, dia kehilangan jarinya. Sepertinya keadaannya makin memburuk. Cepat, lakukan sesuatu. Kalian harus selamatkan dia. Jadi, ini orang yang bisa membantu kita. Siapa dia sebenarnya? Grigory Rasputin. Dia adalah orang paling misterius di abad 20. Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis dan bakat penyembuhan yang luar biasa. Tempat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susi, Arnold. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau kemana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan. 100% mengerikan. Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia. Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi. Dan ini dia pria yang kita butuhkan. Grigory Rasputin. Ini dia orangnya. Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan. Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Semua orang membicarakan vaksin terbaru. Banyak yang sudah mencobanya sendiri. Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya. Orang-orang berubah menjadi zombie. Grigory Rasputin ini ternyata seorang dukun sejati. Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus. Tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan Chuck pun terkejut. Chuck, giliranmu. Astaga, sial bagaimana dia melakukannya. Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker Texas Ranger. Ternyata Van Damme belajar dari orang ini. Ini dia bosnya. Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan. Arnold, hanya kau yang tersisa. Arnie, kau adalah kesatria. Ingatlah semua yang aku ajarkan. Dan yang terpenting, ingatlah tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri. Arnold, apa kau? Sudah kuduga. Selamat tinggal, Arnold. Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa, dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan, dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hei, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain.
Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Dan saat kau kehabisan uang tunai, kau bisa gunakan kartu. Memutuskan untuk bermain di taman ya. Sepertinya burrito itu tidak sesuai untukmu. Cepat, cari minuman. Arnold, tunggu. Entah apa yang ada di tenda sihir itu kan? Ya, karena kau berhasil menyelesaikan masalah makanan Meksikomu. Ayo bersenang-senang. Antrian yang sangat panjang. Sepertinya kau harus sedikit menunggu. Atau, Arnold, itu bukan hal yang baik. Sepertinya nenek kecil lucu itu butuh bantuanmu. Arnold, awas! Kau tahu, Arnold, aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu? Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Oh, Arnold, kau kembali tepat waktu. Matahari sudah sekarat dan berubah menjadi supernova. Kau mendapat tempat duduk terbaik untuk melihat kematian tata surya kita. Ucapkan selamat tinggal pada planet bumi. Aku rasa burrito itu memang sebuah kesalahan. Aku di luar angkasa. Halo Arnold, jadi sekarang sesi menonton acara jelek TV sore lagi. Jadi ada apa ini? Sekarang Elon Musk meluncurkan roket baru ke luar angkasa. Dan luar angkasa membalas meluncurkan meteor ke Elon Musk. Arnold, santai. Kau bahkan tidak tahu apa itu meteor kan? Meteor adalah benda luar angkasa besar yang berasal dari jagat raya. Beratnya berkisar dari beberapa gram sampai ribuan ton. Dan jangan takut, hanya ada satu kasus meteor menghantam orang dalam sejarah pada 1954. Itu pun hanya mengenai kakinya saja. Tampaknya ada yang jadi relawan untuk menyelamatkan planet ini. Dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Tampaknya episode ini akan jadi yang paling singkat dan punya akhir bahagia. Tidak, lupakan saja. Sama seperti biasa. Tampaknya planet kita akan hancur. Atau mungkin akan ada penyelamat lain. Mungkinkah dia Arnold? Sempurna, kami akan pilih pakaian untukmu. Jadi, yang ini bukan, jelas bukan yang ini.
Tidak, bukan yang itu. Nah, ini dia. Ini yang kau butuhkan. Walau kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan proyek DART dari SpaceX. Rencananya pada tahun 2022, pesawat luar angkasa berbobot 500 kg akan ditabrakkan ke asteroid bernama Didymos pada kecepatan 6 km per detik. Ternyata autopilot belum dipasang. Jadi kau harus menerbangkannya secara manual dan menjadi pahlawan. Oh wow, Arnold, kau selamat? Hampir seperti semua bentuk kehidupan terendah, seperti mikroba. Tapi kini ada masalah kecil dengan air. Setelah meteor berdiameter 100 km menabrak bumi, gelombang kejutnya menghancurkan hampir semua kehidupan dalam radius 100.000 km persegi. Ada pelepasan belerang yang sangat banyak, dan abu serta debu dari semua kehancuran ini naik ke atmosfer lapisan atas dan menghalangi sinar matahari menembus. Kau pasti lapar. Untunglah kau menyimpan makanan luar angkasa di dalam roket. Tak ada makanan. Ini mengerikan karena tak ada makanan tersisa di bumi. Jangan cemas, Elon tidak mungkin untuk bisa mencapai garis finish. Lagi pula, tidak ada yang sadar bahwa saat balapan dilakukan, Snot dan Gob akan mengadakan acara barbeque sendiri. Agaknya bahkan suhu normal matahari tidak cukup untuk memanggang Pangalactic Gargle Bangers mereka yang terkenal itu. Sekarang jauh lebih baik lagi. Ups, suar matahari seperti ini tidaklah bagus. Karena biasanya mereka mematikan semua pembangkit listrik dan peralatan listrik di bumi kita. Tentu saja ini akan secara negatif mempengaruhi semua proses vital di bumi, terutama pengobatan atau kebutuhan penting seperti media sosial, like, dan juga repost. Hanya penganut setan yang tidak akan terpengaruh, bahkan mungkin menguntungkan mereka. Dan ini dia kura-kura ultra cepat kita. Seperti semua peralatan listrik, mobil Elon pun mogok. Yang terpenting di sini adalah jangan merayakan sebelum waktunya. Dia mungkin bodoh, tapi Arnold sangat tahu cara mengedipkan mata. Sayang sekali intelektualitasnya tertantang, akinya mati juga. Sekarang mereka harus berusaha keluar dari gurun. Untung saja Elon sudah merencanakan sesuatu. Dan lebih bagus lagi karena bagasinya berisi ember, roket mini, dan bahan makanan. Kentang bisa jadi ide yang hebat. Lagi pula, sebutir kentang bisa menghasilkan 0,5 volt daya. Butuh sekitar 13 kentang untuk menyalakan mobil bermesin pembakaran Arnold. Jadi, dengan 26 butir kentang, paku besi, dan kawat tembaga sudah cukup untuk menyalakan mobilnya. Sial, arus engkolnya terlalu kecil. Untuk menyalakan mesin, kau butuh ratusan ribu baterai kentang di sana. Aku sarankan kalian harus cepat. Matahari mulai tenggelam dan malam hari di gurun ini sangat dingin. Wow, kawan-kawan, pakaian yang bagus. Kuharap kita bisa melakukannya tanpa kristal biru yang terkenal hari ini. Tunggu, aku tahu apa yang coba kalian lakukan. Jika kita ambil baut besi, mur, koin, spons, potasium oksida, tembaga, merkuri oksida, dan kampas rem, lalu kita campurkan dan hubungkan ke mobil, maka kita akan dapatkan daya baterai yang normal. Mereka sudah lakukan semua yang benar. Sayang sekali masih tidak cukup tenaga untuk berkendara. Cepat, waktu terus berjalan. Arnold berhenti mencari-cari di situ. Tunggu, tunjukkan apa yang kau temukan. Magnet. Inilah yang kita butuhkan, Arnold. Hei, Elon, bukan waktunya untuk itu. Itu untuk tujuan bersama. Pada tahun 1831, Faraday melakukan percobaan yang sama untuk pertama kalinya. Untuk itu, kita butuh gulungan, kawat tembaga, dan magnet. Kita masukkan magnet ke dalam gulungan tembaga. Kita gerakan magnetnya di dalam, dan di tiap lilitan tembaga dihasilkan tegangan sebesar 0,01 volt. Semakin banyaknya gerakan, semua berfungsi dengan baik. Kita lihat bagaimana hasilnya untuk mereka. Wow, tapi hati-hati dengan jarimu. Ya, setidaknya kita selamat, dan jarinya akan tumbuh kembali. Arnold tinggalkan Teslanya di sini. Dan sekarang, pesta pun berlanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wow.
Baiklah Arni, sebenarnya tidak masalah untuk hidup dalam waktu yang lama. Penelitian terbaru menjanjikan bahwa obat untuk menghambat penuaan hampir didapatkan. Ya, kita lanjutkan saja permainannya dan menghentikan penuaanmu sekarang juga. Apa kau siap untuk hidup 1000 tahun? Beri sedikit suntikan dulu. Jadi mari bicarakan dulu tentang apa yang akan kau tawarkan pada orang-orang dengan hidup 1000 tahun ini. Tidak ada, kecuali mungkin 230 kg berat kulit yang terus tumbuh dari tubuhmu. Dan pada akhirnya bisa menutupi 1,5 lapangan sepak bola. Kemudian semua rambutmu akan tumbuh, yang panjangnya akan sama dengan tinggi 10 patung Liberty. Ini mungkin hal terbaik yang bisa kau tawarkan. Tapi jangan khawatir, ada manfaat lain. Selama 100 tahun terakhir, rata-rata tinggi badan orang naik 8 cm yang sudah banyak dijelaskan oleh kemajuan medis. Jadi bagaimana jika kau terus tumbuh sepanjang hidup? Di akhir percobaan, tinggimu bisa mencapai 80 meter. Nah, sekarang kau benar-benar menjadi makhluk yang sangat menggelikan. Tapi tidak, bahkan untukmu Arni itu berlebihan. Sebagian besar masalah umur panjang terletak pada ketidakmampuan organ karena beban operasi selama lebih dari 100 hingga 200 tahun. Pada akhirnya sendimu akan mulai rusak karena berat dan tekanannya sendiri. Untungnya, organ robotik akan muncul menggantikan yang rusak. Iya, itu lebih baik.